pakai hands free, relax, tahan diri, ambil kopi, ambil posisi, dan nikmati. Sementara Anna yang sudah terlanjur di sana kembali diperintahkan untuk mengambil sampelnya. Di sini Sergei berusaha membantu, lalu tiba-tiba tanpa diduga gelembung yang terlihat saat Anna dan Sergei ingin mengambil sampel malah pecah dan mengeluarkan spor dalam jumlah yang sangat banyak dan mengenai Sergei. Sergei pingsan dan Anna yang melihat itu pun panik. Karena panik, Anna sembunyi dan mencari jalan keluar dari lab dan berhasil keluar dari sana. Di luar ternyata ada mekanik yang sudah menunggu langsung menyemprotkan gas untuk menetralkan tubuhnya dari spora. Setelah istirahat sejenak, Anna berusaha melakukan pemeriksaan kepada Sergei yang sudah menghisap banyak spor dari ledakan tadi. Anna pun mengatakan pada si perwira bahwa jamur tersebut merupakan parasit yang hanya dapat bertahan dalam suhu yang panas. Seperti halnya Jenny yang mengeluh kedinginan, maka jamur tersebut akan mengeluarkan spora sebelum akhirnya mati di suhu yang dingin. Karena merasa kesulitan, Anna menyuruhnya untuk mendatangkan tim ahli demi melakukan pemeriksaan dengan suhu panas ekstrim di bawah sana. Tapi si perwira baru bilang kalau nggak akan ada tim lain yang akan datang. Jadi sebenarnya fasilitas tersebut akan ditutup dalam 5 jam lagi. Tapi Anna tuh nggak tahu. Dengan kata lain, mereka harus secepatnya menyelesaikan misinya untuk menuju ke kedalaman 12 km di bawah tanah, coy. Pas mau masuk lagi ke dalam, tiba-tiba ada suara makhluk aneh yang menggedor-gedor pintu baja di sana. Mereka takut dan berusaha melarikan diri, tapi kebingungan nih, mana jalan buat keluar. Dan untung di KT sebuah pintu lift terbuka, akan tetapi mereka tidak memiliki kunci untuk kembali ke atas karena sudah diambil oleh Grigor. Karena panik nih, kekuatan si mekanik pun bisa berguna. Meskipun tanpa kunci, si mekanik ini berusaha merusak sistem pengaman di lift dan akhirnya mereka turun lagi lebih jauh ke bawah permukaan tanah. Meskipun tak bisa membuat mereka keluar dari fasilitas, setidaknya mereka bisa kaburlah dari makhluk itu. Di tengah situasi panik, tiba-tiba makhluk aneh itu terdengar terus mengejar mereka dari lift. Hingga 2 orang dari mereka berusaha untuk menghadang makhluk yang belum jelas itu. Di saat itu pula Sergei mulai merasakan efek dari jamur yang sudah menjalar di tubuhnya. Merasa dirinya akan bernasib seperti Jenny, ia menolak untuk ikut ke dalam lift dan akan berusaha menahan makhluk aneh itu. Tak lama kemudian mereka pun bergegas menggunakan lift. Dengan kecepatan yang tinggi mereka pun meluncur. Tekanan udara yang tinggi mereka rasakan ketika mereka mendekati kedalaman 12 km di bawah permukaan tanah. Anna berusaha mengaktifkan rem di lift itu dan at the end mereka akhirnya tiba di kedalaman 12 km di bawah permukaan tanah. Di sana udara dingin mulai terasa dan saat lagi jalan-jalan di sana mereka menemukan sebuah alat perekam. Mereka penasaran, lalu si kumis memutar rekaman di dalamnya. Ternyata dari rekaman itu terdengar pernyataan dari Grigor yang merupakan pendiri fasilitas itu. Grigor yang sangat menyesal karena telah mendirikan proyek itu, ia membuat sesosok makhluk yang berumur ribuan tahun berhasil bebas. Jadi selama ini makhluk tersebut tertahan oleh lapisan es di bawah tanah. Parahnya lagi, ia mengatakan bahwa makhluk itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan dan jika makhluk itu sampai ke permukaan tentu akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Mereka pun mencari keberadaan Grigor untuk mencari kunci lift yang ia bawa. Tapi sialnya sistem pendingin di pakaian anti panas yang mereka temukan sudah rusak dan itu mengakibatkan sulitnya mereka yang ingin pergi ke ujung lab jarak 300 meter dan bersuhu 200 derajat Celcius. Kemudian si kumis mengatakan jika tanpa sistem pendingin, orang biasa akan mampu bertahan hingga 5 menit saja. Perwira berniat melakukan pencarian dengan resiko mati terpanggang. Setelah 5 menit berlalu, Anna cemas karena si perwira belum kembali. Ia juga akan melakukan aksi ekstrimnya tanpa baju pelindung apapun. Dan ia berusaha mencari keberadaan si perwira. Dari kejauhan ia bisa melihat sebuah tempat yang dikatakan si kumis, yaitu sebuah lab yang terhubung oleh jembatan. Dan yang pasti suhu tempat Anna berdiri saat ini benar-benar panas, cuy. Sambil kepanasan dan terus mencari, Anna melihat si perwira dengan keadaan yang miris lah pokoknya. Di situ Anna mau nolong tapi si perwira udah tewas, cuy, terbakar. Untungnya kunci itu berhasil Anna dapatkan.
Gak lama ada sebuah ledakan besar dari tempat Grigor, dan ternyata si Grigor ini bunuh diri cuy. Di sini Anna yang udah dapat kunci buru-buru pergi sambil kepanasan. Tapi tiba-tiba si kumis memaksa Anna untuk memberikan kunci lift. Usut punya diusut, si kumis ini ingin terkenal dan membawa kabar ke media agar ia menjadi sukses dan menghasilkan banyak uang dari berita tersebut. Singkat cerita, kuncinya dikasih nih ke si kumis. Mereka segera menuju ke tempat semula yang berada di kedalaman 6000 meter di bawah permukaan tanah. Tapi sesampainya di sana, Anna melihat pintu terowongan sudah jebol. Lalu ketika hampir di lift, Anna menemukan sebuah pistol. Anna berusaha mengambilnya, malah diketahui si kumis. Si kumis nih kesel dan mau nembak Anna, tapi tiba-tiba si kumis dibunuh oleh makhluk itu cuy. Di sini yang lebih ngeri lagi, korban yang dibunuh makhluk aneh itu jadi malah nempel sama si makhluk itu cuy. Kemudian Anna bergegas kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Lalu Anna mendapatkan sebuah pisau tak jauh dari tempatnya. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan pendingin dan mendinginkan tubuhnya. Tapi makhluk itu terus ngedekat nih cuy. Anna nekat untuk melawan, tapi tiba-tiba ia ngeliat kunci lift menempel pada jasad manusia yang jadi korban makhluk itu. Setelah kuncinya dapatkan, Anna bergegas menuju ke lift. Di sini Anna menemukan si mekanik yang sudah parah lah kondisinya. Karena Anna belajar tolong menolong di sekolahnya, Anna pun menolongnya. Tapi tiba-tiba makhluk itu malah memburu mereka, dan untungnya mereka berhasil masuk ke dalam lift tepat pada waktunya. Dan saat mereka selamat dari kejaran makhluk aneh itu, di lift mereka pun shock menemukan Sergei yang udah dipenuhi jamur cuy. Baru keluar dari satu bencana ketemu ancaman lain. Di sini Sergei menyuruh Anna untuk mengakhiri penderitaannya. Terlihat Anna pun bingung harus berbuat apa. Anna merasa bahwasannya mereka tidak seharusnya pergi ke permukaan karena mereka hanya akan menyebabkan jamur yang sangat berbahaya itu menyebar di permukaan. Tapi si mekanik gak mau, mati di tempat itu. Lalu Anna mengambil kunci lift dan berniat untuk memasukkan 3 kali kode yang salah. Dengan memasukkan 3 kali kode yang salah, lift akan turun secara otomatis. Tapi apa boleh dibuat, si mekanik kembali merebut kunci dari Anna. Mendengar Anna yang kewalahan, Sergei ini yang udah mau mati memaksakan diri buat ngebantuin si Anna. Dengan tulangnya sendiri, Sergei berhasil menusuk. Jadi Sergei mematahkan tangannya yang udah gak bisa bergerak dan nusuk si mekanik pakai tulang dari tangannya. Sampai di sini Anna yang udah pasrah pun akhirnya mencium Sergei yang sebentar lagi akan mati. Tapi tiba-tiba rupanya suhu yang mulai dingin membuat jamur yang udah sekarat melepaskan banyak banget spora. Di sini kita ngelihat Sergei udah mati lebih dulu. Anna yang udah menghisap banyak spora mulai merasakan banyak perubahan di tubuhnya. Dalam keadaan yang semakin buruk, Anna berusaha memasukkan kode lagi. Pas tinggal satu lagi kode yang salah buat dimasukin, tiba-tiba pintu lift terbuka dan Anna udah sampai di permukaan. Di sini Anna udah diselamatin oleh tim penyelamat dari permukaan. Dengan jamur yang berada di tubuhnya, Anna sudah merencanakan sesuatu. Lalu ketika Anna berada di dalam mobil, rupanya Anna mengancam semua petugas dengan granat di tangannya dan ia meminta agar segera diturunkan. Karena diancam tim penyelamat gak bisa apa-apa. Lalu pas mereka berada di luar, Anna tak punya pilihan lain dan harus melakukan apa yang ia rencanakan. Akhirnya Anna meledakkan diri.
Di sini kita benar-benar dibawa dejavu lagi ke awal film, dimana ada seorang peneliti yang selamat malah ngeledakin diri sendiri saat mau diselamatin. Gokil sih ini film. Sementara keadaan makhluk di bawah sana tidak diceritakan lagi, dan yang terpenting fasilitas tersebut ditutup oleh pemerintah. Dan film pun tamat. Nah, menurut Jenny meski ratingnya cuma 4,8 dari 10, film ini bagus banget dengan alur cerita yang maju tapi mampu ngebangun emosi Johnny yang nonton dan bikin adegan yang sama dengan karakter beda dengan sensasi ngeri yang tetap dapat. Dan endingnya cukup jelas meski si monster kagak mati. Oke, segitu aja dari Johnny kali ini. Thanks udah nonton. Johnny dan petugas undur diri. Saya